memperdalam dan juga mencoba untuk memfasihkan bacaan dari huruf-huruf hijaiyah yang menjadi penyusun pada huruf-huruf rangkaian pada Al-Quran, yang tentunya kita harus menyempurnakan pembacaan huruf-huruf ini karena jamaah sekalian, kaitan antara seorang membaca Al-Quran dengan keimanan itu sangat erat sekali. Orang yang betul-betul dia beriman kepada Allah dan mengaplikasikan keimanannya, mengekspresikan imannya, itu adalah salah satunya dengan senantiasa mensahibi Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia sendiri abai terhadap firman Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin seorang dia benar-benar menjauhkan Al-Quran dalam kehidupannya kalaulah dia punya iman sama Allah SWT. Orang beriman pasti dia akan mencoba untuk senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan bacaan Al-Qurannya. Dan insyaAllah sekarang kita masuk pada bagian makhraj yang ketiga jemaah. Yang pertama al-jauf, sudah kita bahas. Ada satu huruf, bukan satu huruf, ada vokal suara yang dikeluarkan dari jauf. Jauf itu rongga tenggorokan sampai dengan rongga mulut. Apa dia? Vokal panjang. Vokal panjang itu pasti keluar, Pak. Awalnya hurufnya ba, tapi kalau dipanjangin yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ba, B nama di awal wungkul, kesananya ketika panjang dia yang keluar itu vokal panjang. Bi gitu. Huruf ro juga sama, yang getar di awal, ketika panjang yang keluar itu menjadi vokalnya. Ru, u-nya yang kedengar panjang. Itu adalah huruf yang terletak pada jauf. Yang terakhir kita bahas pada al-halq. Al-halq itu maknanya apa? Tenggorokan. Tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama di bawah. Di bawah ada huruf apa, jemaah sekalian? Ini dia. Betul, hamzah dan juga ha. Nih, hamzah dan juga ha. Aha. Itu bersumber dari paling bawah tenggorokan. Ada yang kedua dari tengah tenggorokan. Aha. Ditekan pada bunyi vokal yang awalnya a, ditekan menjadi a. Iya. Selanjutnya ada huruf ha. Ini, dan yang terakhir ada ghain dan kho. Kho. Betul. Ini yang tercover dalam tenggorokan, bukan kerongkongan. Ya, kerongkongan mah jalur untuk masuk makanan dan minuman ke dalam perut kita. Kalau tenggorokan itu yang masuk keluarnya udara. Yang ketiga jemaah sekalian, kita akan masuk kepada pembahasan al-lisan. Lisan teh hartosna naon? Lisan itu lidah. Lisan itu lidah. Nah, lidah ini adalah satu makhraj yang memiliki paling banyak huruf di antara yang lainnya jemaah sekalian. Kalaulah tadi kita bahas tenggorokan, dia cuma punya 6 huruf. Aha, goho. Tapi dalam makhraj lisani dia memiliki berapa? 18 huruf. Paling banyak dia, jemaah sekalian. Ya. Nah, makhraj lisan ini coba perhatikan, itu terbagi menjadi 3 bagian penting. Kalaulah misalkan tangan saya ini bagaikan lisan dari pangkal sampai ujung, maka yang pertama huruf yang keluar itu dari pangkalnya dulu. Nah, paling ujung ini nih, ada huruf qaf dan kaf. Di lak-lakan orang, ko. Nah, itu paling belakang. Maju sedikit setelah ko ada ka. Hampir menemui punggung lidah atau pertengahan huruf kaf itu. Ya, setelah itu ada huruf jasyaya. Nah, jasyaya ini menempati pada tengah ataupun pada punggung lidah kita. Nih, pas di atas jasyaya. Kalau kita menyebutkan 3 huruf ini, pasti lidah kita akan mengkerut ke atas, naik. Ja. Karena kedah nempel jama komodei, Pak. Ja nempel dengan langit-langit. Jasyaya. Oke, selanjutnya ada huruf bod. Ini dia huruf bod. Kenapa ditulis di sini? Karena menarik. Bod mah yang ditempelkan dengan sempurna itu adalah tepian lidahnya, jemaah sekalian. Tepian lidah, ujung-ujung lidah dari kanan dan kiri itu ditempelkan sempurna ke gigi geraham, Pak. Nu masih ayaan mah. Karena ditempelkan lidahnya ke gigi geraham.
nempel do. Do. Itu huruf do. Selanjutnya ada yang paling banyak mana? Ini ujung lidah. Ujung lidah dia rada jarambah ya. Kadang-kadang kaluhur, kadang-kadang kapayun, bahkan nempel ke gigi atas atau gigi bawah. Nah, ujung lidah yang pertama itu nempel pada bagian atas dari langit-langit mulut kita. Hurufnya apa? Seperti pemain bola, Ronaldo tapi taya doan, Ronala. Ngapal gena gitu. Lamun badai Ronaldo berarti donang ke di ujung. Ronaldo. Nah, Ronala. Coba perhatikan, ujung lidah pasti kita tempelkan ke atas, digetarkan ro. Nempel ke bawah sedikit setelah ro, na. La. Enggak nempel di gigi, Pak. La. Terlebay gitu ya, enggak nempel ke gigi, la, enggak, tapi nempelnya ke atas dari gigi, atas gusi dari gigi seri atas, iya, la. Berikutnya ada yang betul-betul ditempelkan pada tempat tumbuhnya gigi seri atas kita, Pak. Nah, iya mah nempelnya karena gusi pisan, tadato. Tapi gusinya bagian dalam, bukan bagian luar. Bagian luar mah tak. Ya, gusinya yang ditempelkan itu bagian dalamnya ya, gigi seri atas. Tadato. Yang menarik apa? Coba dilihat di sini. Ini huruf ta, ini huruf da, ini huruf to. Dan setelah ditempelkan ke tengah-tengah gigi ataupun ke gigi seri benar-benar, ditambah titiknya jadi satu, Pak. Awalnya ta tambah satu titik jadi fa. Awalnya da tambah satu titik jadi za. Awalnya to tambah satu titik jadi zo. Ngapal kena gampang. Tadato ke gusi, kalau fazazo ke gigi. Betul-betul nempel ke gigi kita. Fazazo. Betul. Dan yang paling ujung terakhir dari lisan makhraj ini yaitu ujung lidahnya nempel ke gigi seri bawah, bagian dalam, bukan bagian luar. Gigi seri bawah. Yang keluar huruf apa? Sa, za, so. Coba Bapak mencoba untuk bacakan sin tanpa ditempel ke gigi. Bisa nggak? Mual tiasa. Harus nempel ke gigi seri bawah. Sa. Nya. Punten-punten anu dihandapna wasna tos teu araya mah rada sesah. Ngageblos teh sya. Ngageblok. Makanya nih, Pak, yang paling penting dalam makhraj itu apa? Ya, hadirnya gigi seri kita baik atas ataupun bawah. Kalau misalkan gigi seri nggak ada, aduh, udah ampun, sulit, Pak. Ya, tapi insya Allah kalau misalkan sudah tidak ada pun, biasanya gusi itu akan berubah menjadi gigi, udah mengeras dia. Bisa, insya Allah. Tinggal disesuaikan, di reposisi aja untuk menyebutkan huruf-hurufnya. Ini secara garis besar, jamaah sekalian, bapak-bapak seluruhnya, mengenai makhraj lisani. Sekali lagi, yang paling ujung di pangkal ada huruf apa? Ko. Ko itu di paling ujung. Setelah ko naik ke atas sedikit. Ka. Iya. Di tengah-tengah punggung lidah apa saja? Ja, sya. Ya. Pada tepian lidah ada huruf bo. Ujung lidah bertemu atas ro, na, la. Turun sedikit ke tempat tumbuhnya gigi. Ta, da, to. Nempel ke gigi seri langsung. Sa, za, zo. Dan huruf yang paling ujung di bawah gigi seri. Sa, za, so. Coba terus hafal teh acan. Gampil, Pak, ngapalkeun apa? Coba kita bayangkan ini lisan lidah kita, ujung koka, tuh langsung koka. Ya syaja atau jasaya. Kalau saya biasanya sebut dengan ya syaja biar mudah untuk dihafal. Ya syaja. Ya, ya syaja. Ujung ketemu atas Ronala. Ditambah tepian jadi do, Ronaldo. Tuh, Ronala jeung do. Ya, turun sedikit ke tempat tumbuh gigi gusi tadato. Turun ke bawah tambah titik satu ewang sazazo. Dan paling bawah sazaso. Atau lamun hoyong di naon namina digabung ini bisa disebut dengan sosis. Ini kan sosis tuh, sosin sarang zai. Nah, bolehlah ya. Jadi intinya itu adalah beberapa bagian dari makhraj lisani. Kita akan coba menggali lebih dalam mengenai huruf per hurufnya. Jamaah sekalian coba perhatikan. Sebentar.
Nah, yang pertama ada pada huruf qaf. Ini paling ujung. Huruf qaf itu jamaah sekalian, bagian lidah paling dalam dan langit-langit mulut yang berdaging. Tuh, Pak, ujung lidah kita, pangkal lidah kita, mohon maaf, di ujung itu kalau dinaikkan ke atas pasti nempel dengan bagian atas dari langit-langit itu yang lembek ataupun lunak. Kita bisa coba cek dengan lidah kita. Dari ujung awal langit-langit ini keras Pak ke atas Pak. Setelah gusi itu keras. Tapi di belakang itu melunak-melunak sampai ada perbatasan antara yang lunak dan yang keras. Qaf itu yang nempelnya ke tempat yang lunak. Ya, ko. Ikuti saya. Ko. Ki. Ku. Ko ki ku. Bak ko. Bakki. Bakku. Bako. Itu huruf qaf. Bukan kokiku. Kokiku. Bukan seperti itu ya. Lamun etama ngajeklok Pak. Bako. Bakti. Bukan seperti itu. Bukan kokiku. Bukan dilek-lek. Bukan gitu. Tapi dikuatkan. Kokiku. Kokiku. Mustaqim. Bukan mustaqim. Mustaqim. Bukan gitu. Itu terlalu berlebihan. Jangan tong dijeklok kenting. Mustaqim. Tapi jangan berubah jadi ka. Mustaqim. Itu huruf kaf. Ya. Iya. Nah, jamaah sekalian, sekali lagi, kajian kita hari Selasa subuh ini hanya penyampaian materi secara global. Kalau ingin dikoreksi secara lebih komprehensif, itu bisa ikut pada halakoh-halakoh yang telah kita selenggarakan. Gunanya halakoh itu untuk itu Pak. Kalau kita belajar cuma selewat saja, sudah beres. Tapi kalau dengan halakoh, nanti kita akan tambahkan materi pada ujungnya itu pemfasihan, pembacaan huruf-huruf hijaiyah. Makanya sangat sayang kalau misalkan bapak-bapak lewatkan. Ya, insya Allah nanti boleh minimal dalam satu pekan satu kali ikut. Pilihannya ada 3 waktu, Senin, Rabu, Rabu enggak ya, Kamis, Jumat. Itu bisa dipilih. Ya, jadi itu sangat membantu untuk kita memfasihkan bacaan. Akhirnya kita belajar di rumah kokiku, kokiku. Tapi nggak ada mentor, nggak ada yang ngasih barometer udah betul atau belum, sudah mendekati atau belum, atau malah jadi tersesat hurufnya. Nggak ada yang tahu. Makanya pentingnya kita memiliki mentor ataupun guru dalam membaca Al-Quran. Kembali lagi, ini huruf qaf ya. Dan ko itu bapak-bapak semua nggak boleh dibaca dibarengi dengan udara yang dikeluarkan. Ko, enggak. Memang secara tabiat dan karakter huruf ko ketika dibacakan itu tidak mengeluarkan udara. Ko. Coba dites pada tangan kita. Ko, ki, ku. Itu nggak mengeluarkan udara. Tidak mengeluarkan nafas ya. Berbeda dengan huruf yang selanjutnya. Apa dia? Huruf kaf. Nah, huruf kaf ini Bapak semua, tadi mah qaf itu nempelna sareng anu bagian atas yang lunak, tapi kalau kaf dia nempel pada perbatasan antara bagian atas lunak dan keras. Ya. Transisi batas antara yang lunak dan juga yang keras itu ditempel ditempati huruf kaf. Ka. Dikeluarkannya pun pasti ada udara yang mengiringi. Ka. Kakiku. Ikuti saya Pak. Kakiku. Bakka. Bakki. Bakku. Bak. Bak. Ada udara Pak dikeluarkan Pak. Bak. Tapi tong jadi bak. Intinya dalam membacakan huruf hijaiyah jangan takaluf, tong berlebihan ya. Sesuaikan saja dengan kenaturalan hurufnya. Keluarkan sedikit bak gitu. Iya, itu huruf kaf. Kebalikan dari huruf qaf. Kalau qaf dia menahan aliran udara, kalau kaf dia melepaskan ataupun ikut keluar ketika dibacakannya itu apa? Udara atau nafas. Ya. Itu Pak. Jadi kalau kaf matu lihat pada gambarnya juga nempelnya itu pada bagian atas di sini itu ada batas antara yang keras dan juga bagian yang lunak.
Tuh, langit-langit mulut yang berdaging dan bertulang. Lamun daging berarti lunak, bertulang berarti nuhras gitu, Pak. Ini huruf kaf. Ya, baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada huruf ya. Nah, huruf ya ini rasa-rasanya mudah. Sering kita nyanyi kayak ku ya. Udah biasa lah, karena huruf ini terdapat pada persamaan huruf alfabet kita. Y, taya bedana sareng Y. Cuman bedana naon? Kadang-kadang huruf Y itu berubah ketika dia mati atau sukun berubah menjadi ai. Tapi dalam bahasa Arab tidak bisa seperti itu. Dikembalikan pada ai. Jadi seperti i, Pak. Ai. Tapi tong di ian oge, ai, bukan ai. Alaihim. Bukan alaihim, bukan. Tapi alaihim. Itu huruf ya ketika disukunkan. Ikuti saya. Ya yu. Bayya. Bayyi. Bayyu. Itu kalau ditasdid. Kalau nggak ada tasdid, baya. Bayi. Bayu. Bayyinat. Thayyibat. Hayyul qayyum. Hati-hati, terkadang ada yang baca bayinat itu tidak ditekan tasdidnya. Bayinat itu kurang. Harus y-nya double. Bayinat, y-nya pun dikeluarkan. Bukan bayinati atau hayyul qayyum, bukan. Tekan hayyul qayyum gitu. Ini yang kadang bapak-bapak ataupun ibu-ibu ketika baca terlalu cepat, hurufnya yang bertasdid bayinat itu tidak disempurnakan. Harusnya bayinat, thayyibat, thayyibat, seperti itu. Baik, itu huruf ya. Menarik huruf ya, Pak. Coba dilihat pada gambar. Seperti yang diungkap pada pembahasan yang awal, dia terletak pada tengah-tengah lidah kita, Pak. Dan lidah itu otomatis akan naik terangkat ketika dibacakan huruf ya, naik ke atas. Tapi tidak sampai menempel, bapak-bapak semua. Karena apa? Kalau ditempelkan itu berubah hurufnya jadi huruf jim. Ya ja itu mirip. Ya, kalau ini bapak-bapak semua ditempelkan pada langit-langit rongga kita, mulut, maka dia menjadi huruf jim. Ya, kalau ini huruf ya. Dibiarkan sedikit, ada ruang agar suara kita teralirkan. Ya gitu. Itu huruf ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada huruf shin. Huruf shin, bapak-bapak semua, dia mengeluarkan udaranya begitu keras, Pak, berantakan di dalam huruf kita teh, mulut kita teh, sha. Bahkan sebelum diungkapkan a-nya, vokalnya, kita bisa mendengar suara bergeraknya udara pada rongga mulut. Ada suara seperti itu. Itu sebelum ada bunyi vokal a. Kalau dikasih a, sha. Iya, sha itu nggak nempel kemana-mana. Coba lihat ujung lidahnya, dia tidak nempel sama gigi seri, nggak ditempelin. Dia kerut lidahnya, bagian tengah ini menuju atas dari langit-langit. Tapi coba lihat, sangat ada hampir sedikit sekali untuk bagiannya itu bertemu. Jadi dibiarkan sedikit rongga agar suaranya itu menjadi udaranya berantakan kemana-mana. Sha. Kalau misalkan bapak-bapak di rumah punya selang, Pak, ketika ditutup gitu kan itu tuh langsung mancurnya luar biasa. Dikecilkan volume yang keluarnya udara itu atau air itu, dia akan nyembur kemana-mana. Itu huruf sha. Hush. Lawan ngagebahkeun kan syah, hush. Pasti nganggo huruf shin. Ngagebahkeun nyebar ka mana-mana. Moal nganggo huruf sa, hus. Moal gitu.
Ya, jadi pakai huruf shin jemaah sekalian. Ikuti saya. Shashishu. Shashishu. Indikator benarnya biasanya nih, bagian mulut kita kanan kiri itu menekan, Pak. Dalam menyebutkan huruf sya jadi siganu sya gitu dah. Bagian bawah kanan kiri bibir kita itu diangkat ataupun sedikit menyeringai. Sya. Biasanya gitu. Tapi itu mau nyong oge sya. Diangkat sedikit. Sya. Iya. Basya. Bashi. Basyu. Ashhadu. Asyhadah. Itu memakai shin. Gimana? Udaranya pasti keluar. Namun di pangpetan mual biasa keluar huruf shin, Pak. Ya, pasti udaranya itu menyembur keluar kemana-mana huruf shin. Tapi kade anu masih belajar bisinu keluar lagi jeung cai-caina. Oh, gitu. Kan buktosna semangat itu teh. Sigar sawi ya. Iya, berkah. Jadi jamaah semua, huruf shin tidak memerlukan gigi. Nggak ada kaitan sama gigi. Bade ewaosan teh ewaosan kudu paseh ieu mah. Tidak ada alasan. Ya, kalau huruf sin ya harus memakai gigi, tapi huruf shin nggak bisa. Dia bisa disempurnakan walaupun tidak ada gigi kita. Sya, nggak ada kaitan sama gigi. Satu lagi, kita bahas huruf selanjutnya yaitu jim. Huruf jim ini jamaah sekalian menarik. Coba dilihat pada gambarnya. Nah, yang nempel itu hanya punggungnya saja, tidak dengan bagian ujung. Ini kan ini ujung lidah ya. Ujung lidahnya nggak ikut nempel, Pak. Yang nempel hanya punggungnya aja sedikit. Maka ada dua perbedaan suara. Kalau yang nempel hanya punggungnya saja, suaranya kering. Jajiju. Bedakan dengan jajiju. Kalau becek, jajiju berarti itu masih kurang tepat. Karena apa? Menempelkan lidahnya itu dari ujung awal sampai ke tengah ditempelkan sadayana, jadina becek, Pak. Jajiju. Tapi kalau kita coba menguatkan lidah, mengerutkan sampai yang benar-benar bertemu dengan langit-langit itu hanya bagian punggungnya saja, maka dominan, Pak. Suaranya itu tidak akan menjadi becek. Ja, kering. Ji, ju, jajiju. Itu yang kering. Coba yang becek gini. Jajiju. Beda nggak, Pak? Pembacaan yang salah. Jajiju. Pembacaan yang betul. Jajiju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Bukan nirrajim. Ya. Ini ada mirip, Pak. Mirip tapi tidak sama antara alfabet Indonesia dengan hijaiyah, itu bedanya tipis. Kalau alfabet kita nggak peduli mau kering mau becek silahkan aja. Mau kemana? Mau jajan boleh. Kelihatannya mau hujan ya. Nggak harus mau jajan mau hujan, nggak gitu. Ya, mau jalan-jalan ke Jakarta sama ke Yogyakarta itu dia dikeringkan karena yang nempel betul-betul hanya punggungnya saja. Tapi kalau nempelnya semua jadi jalan-jalan ke Yogyakarta waktu hujan. Gitu, ketemu Jaja Miharja. Nah, itu huruf J-nya J Indonesia. Ya. Tapi kalau yang bahasa Arab itu jajiju. Ujungnya tidak nempel dengan langit-langit. Ujung lidahnya nggak ikut nempel. Kalau ditempelkan semua gini, Pak, suaranya becek. Tapi kalau hanya gini, hanya ujung dari punggung saja, maka ini suaranya akan sempurna. Ya, latihan agar huruf jim kita menjadi tidak becek adalah dengan menyebutkan huruf ya dengan kuat. Ya, ya, ya. Ketika nyebutin ya teh kan lidah kita mengkerut, Pak. Ya, ya, ya. Terus tempelkan sekedik, Pak, ujungnya. Ya, ja, ya, ja, ya, ja, ya, ja. Jaya, jaya, jaya. Ya, jaja, ya, ya, jaja, ya, ya. Huruf ya tidak nempel. Huruf ja juga tidak nempel ujungnya. Maka ini boleh bisa jadikan
latihan treatment kita untuk menyebut huruf ja. Ya ja, dua-duanya nggak nempel ujung lidahnya ya. Tapi yang nempel itu adalah punggung lidah. Gitu. Ya banyak. Ya, baik. Kita akan lompat pada pembahasan huruf dal. Ya, karena nanti contohnya itu yang paling sulit itu dal dan zal ya. Nah, kita coba cek Pak, huruf dal nih. Huruf dal, nah ini dal. Nah, huruf dal itu penyempurnaan hurufnya. Coba dilihat pada gambar makhrajnya. Ujung lidah kita betul-betul ujung itu bertemu dengan da, tempat keluarnya gigi seri. Gusi. Da. Tidak nempel dengan giginya Pak. Nyaris mau nempel tapi enggak. Da. Walaupun ketika ditempelkan dengan gigi itu masih keluar bunyi yang sempurna. Da. Ya, intinya bapak-bapak semua ditempelkan yang kuatnya itu pada gusinya, bukan pada gigi. Da. Tapi tong terlalu lekotik. Dadidu. Biasa aja. Dadidu. Badan. Dukun. Dada. Nah, itu menyebutkan huruf da-nya itu sama seperti bahasa Indonesia. Do itu sama dengan da pakainya, bukan pakai do. Kalau pakai do itu nyebut Indonesia begini Pak, Indonesia. Tapi kan Indonesia pakai da, Indonesia. Dadidu. Ya, dan keluar hurufnya itu jangan dibarengi dengan aliran nafas, Pak. Nggak boleh ada udara. Dadidu. Qul huwallahu ahad. Karena dia tidak mengalirkan udara, maka yang dipantulkan itu suara ahad. Lam yalid walam yulad. Bukan lam yalid walam yulad. Tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi ini huruf dal. Satu lagi biar tidak bingung dengan huruf zal. Ya. Kalau ini Pak Zainal pakai Z. Ini huruf za. Nah, kalau huruf za, coba perhatikan Pak, ujung lidah ini dia ditempelkan dengan sempurna ke gigi seri. Nempel sempurna gigi seri atas, walaupun nanti gigi seri bawah pasti bakal ketempelan juga. Bakal ketempelan. Ya, za. Untuk pemula boleh. Caranya gimana? Keluarkan heula eta letah teh. Keluarkan dulu sedikit, nanti digigit. Za. Ya, kalau misalkan tidak mau digigit, takut terlalu sakit ya, maka ujung lidahnya dikuatkan nempelnya ke atas Pak. Za. Bukan za. Alif lam mim. Zalikal kita, bukan zalikal, tapi zalikal. Zalikal ki, za. Ya. Contoh yang paling kentara dalam ta'awudz, bacanya jangan a'udzubillah, jangan, itu Z. Harus gimana? Keluarkan sedikit ujung lidahnya. Zu. Iya, gitu ya. Ya, jadi sedikit saja keluarkan ujung lidah kita dalam membaca huruf zal. Nah, materi penting ini ada huruf zai, kaitannya ya. Mirip karena nih za dan za. Nah, huruf zai dia menarik Pak. Kalau huruf zal tadi ke atas gigi serinya, ini ke bawah. Za. Ujung lidahnya ke bawah, ke gigi bawah. Za. Coba netralkan dulu lidah kita nempel ke gigi seri bawah. Tos nempel Pak. Keluarkan. Za. Zazizu. Bazza. Bazzi. Bazzu. Baz. Nah gitu. Baz. Ya, jadi Z. Bapak Zaki itu pakai Z. Ya, jadi bukan pakai
pakai za. Walaupun antar zaki dan zaki, Pak, dua-duanya maknanya bagus. Ya, zaki, sanes zaki orang Sunda eta mah taraiba. Nah, ini mah maksudnya apa? Zaki pakai zal, dia artinya itu cerdas, Pak. Oh, iya budak meni zaki pisan. Sanes bau can ibak, tapi cerdas ya budak teh. Zaki pakai zal. Tapi kalau pakai zai, zaki artinya apa? Bersih, Pak, suci. Ya, jadi ini pakai zai artinya suci, kalau zaki artinya cerdas, pinter budak teh. Nah, ini nempelnya ke gigi seri bawah. Langsung kita lihat pada contohnya. Baik, ikuti saya satu kali Pak. Zaza, zaza, zizizi, zizizi, zuzuzu, zuzuzu, zazizu, zazizu, zaza, zizizi, zuzuzu, zazizu, zaza, zizizi, zuzuzu, zazizu. Mudah, Pak? Ieu mah tinggal ngaktifkeun kahandap kaluhur jadi za, kahandap jadi za. Zaza, gitu kan? Za. Itu kan gitu aja. Tinggal atas bawah atas, itu aja. Ya, urang ngomekeun personaling ge gampang, Pak. Nu kieu mah leuwih gampang deui. Jawabannya? Ya, baik, satu orang. Boleh, Pak Haji AF dulu. Ya, Pak, yang atas dua-duanya dibaca ya, Pak ya. Zaza, zizizi, zu. Silakan, Pak. Zaza. Ya. Zaza. Ya. Zi. Bagus. Du. Ya. Zu. Ya. Zazizu. Ya. Zazizu. Baris ketiga, satu baris, Pak. Zaza. Ya. Di. Ya. Zu. Iya itu. Zazizu. Nah itu dia, alhamdulillah. Mumtaz ya. Cukup, Pandut. Bengaroy jatah di pilihan. Ya, atas bawah, baris pertama, baris kedua. Kan ada dua, Pak. Zaza, offset. Bawahnya. Kin. Pak, atas bawahnya. Silakan, Pandut. Ya, bawahnya. Jangan terlalu kuat. Zaza. Nah, bawahnya atas. Ya, bawahnya. Zizizi. Jangan ji. Eta mah huruf antara jim sareng saya tadi hijikeun. Ji. Zizizi. Ya, terus zuzuzu. Ya, bawahnya. Zuzuzu. Pandut masih menempelkan punggung lidah. Punggung lidahnya tong ditempelkan, ujungna wungkul. Zuzuzu. Ya, lanjut. Atas. Bawahnya. Masih terlalu kuat, nggak apa-apa. Terus baris keempat, Pak, yang paling bawah. Zaza. Bawah sampingnya. Iya, terus. Baik, tinggal nanti dilatih lagi huruf zainya. Semangat teuing tadi mahnya. Tinggal dilembutkan huruf zaina. Pak Yudi, silakan. Atas bawah. Idem aja. Copy paste ya. Ya, yang originalnya Pak, saya mau dengar. Zaza. Ya. Zizi. Sebentar, Pak. Atas bawah. Zaza. Langsung. Zaza. Iya. Zizi. Ada 3. Zizi. Iya, 3 juga. Zizi. Iya. Zu.
zu. Tinggal nanti nempel ke gigi sarinya, ditekan sedikit Pak. Tempelin ke alur zu. Nah, bawahnya ke bawah zu. Iya, terakhir. Iya, bawahnya. Baik, baris ketiga. Iya. Masih mirip nih zainya. Zi. Iya, terus. Iya. Iya, baik ya. Tinggal nanti huruf zalnya utamakan untuk ditekan lebih kuat ke atas gigi sari. Zu, gitu. Sip, bagus Pak Yudi. Selanjutnya Pak Iman. Silakan Pak Iman. Satu, iya bawahnya. Iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Betul. Ah, baris terakhir. Iya. Betul. Iya. Iya, alhamdulillah. Lamun teret-tereting teh abi mah sok rada deg-degan bilih kasleo. Tapi aman. Ya, silakan Pak Ardi paling atas dan baris kedua. Iya. Dua. Za. Ya. Ya. Zi. Ya. 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 Wah, baik. Baris ketiga, Pak. Za. Ininya. Iya. Iya. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Pak Ci, boleh Pak Ci. Paling atas. Iya, saya tunjuk nih. Ini ada kursornya kelihatan, Pak? Ya, ini dulu. Bawahnya. Betul. Zi. Iya, bawahnya. Atasnya. Bawahnya. Oke, ujung. Iya, zainya. Paling bawah Pak Ci, paling bawah. Nah, itu dia. Betul. Iya. Iya, alhamdulillah. Ya, lamun masih dipotong-potong per kolom sih gampang, padahal lamun diberebetkeun sanapas. Za zizi zu za zizu. Ini nanti udah latihan di rumah ya. Selanjutnya, silakan Pak Agus. Bawahnya. Terus zi. Kalau huruf za itu tidak ada desisan yang gitu ya. Ya, jadi suaranya itu tidak tajam. Kalau huruf za. Kali zai itu tajam suaranya, Pak. Ya, sekali lagi zi. Betul. Atas. Iya. Iya. Lanjutkan. Baris ketiga boleh Pak Agus. Iya. 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 Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Za. Coba saya belum lihat lidahnya, keluarkan sedikit. Za. Keluarkan lidahnya. Za. Nah, itu dia. Nah, betul. Kalau ini di bawah. Sae. Keluarkan lidahnya. Sae. Terus. Keluarkan lidahnya. Iya. Baik. Iya. Baris ketiga. Iya. S. Nah, itu.
Iya. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau za, keluarkan dulu lidah baru dikeluarkan bunyinya. Za. Ya, keluarkan. Bahkan lamun setengah lidah pun bisa, Pak. Za. Lamun lidah nanti dikeluarkan seueur, masih biasa nyebatkan huruf za. Za. Baik, selanjutnya ke belakang. Ini belakang ada ini. Wah, Pak Said siapa ya? Pak Said ya. Silakan Pak Said. Paling atas Pak Said. Bawahnya Zaza. Iya, atasnya. Selanjutnya. Betul. Baik. Ya, silakan ujung. Iya, bawahnya. Baik, boleh baris keempat, Pak Said. Iya. Betul. Iya. Nah, baik, bagus ya, alhamdulillah. Selanjutnya, Pak Zainal, silakan. Ujung lidahnya keluarkan dulu. Zaza. Iya, bawahnya. Zaza. Iya, atasnya. Bawahnya. Iya. 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 Tadi ini kurang keluar nih lidahnya. Zazizu. Iya, gitu Pak. Betul. Baris ketiga. Silakan Pak Zainal. Iya. Nah, betul. Ya nggak apa-apa, awal-awal mah terus Pak. Nanti terbiasa insya Allah. Iya, di Quran mual ayat Pak. Yuk, auzubillahi minasyaitonir mual ayat. Ya, jadi ini soal itu sulit agar nanti kita ke Quran mudah dalam membacanya. Selanjutnya, silakan Pak Irfan. Paling atas. Bawahnya. Iya. Bawahnya. Baik. Sekali lagi ujungnya keluarkan dulu. Iya, bagus. Iya. Baik. Nah, ya, baris ketiga boleh. Iya. Zizizi. Nah, itu. Oh, sekali lagi. Ya, boleh. Oke, ujungnya. Wah, Ilon baca Quran disalahkan ya panjang teing. Zanya pendek, Pak. Nah, gitu. Ya, terkadang bahwa semua unik ya. Ketika membacakan uzal, fathah sempurna, kasroh sempurna, tapi ketika doma berubah jadi z. Zazizu. Ada yang seperti itu. Nah, jadi usahakan untuk senantiasa tetap konsisten. Mau fathah vokal A, I ataupun vokal U, semuanya tetap sama hurufnya. Pak Ivan sudah bagus. Silakan Pak Iwan. Iya. 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 Masih mirip nih. Zizizi. Iya. Iya. Zuzuzu. Masih kuat ting. Sabios. Terus. Iya. Iya. Ruzak, Pak. Ruzak. Zezak. Iya. Zezak nafas. Baik. Selanjutnya Pak Iwan baris ketiga boleh. Ah, masih mirip. Zaza. Iya, sampingnya. Iya. Aduh, hampir nih. Zuzuzu. Iya. Iya, baik. Tinggal nanti dilatih huruf zai, harus lebih elastis lidahnya ya. Ya, insya Allah sudah bagus Pak Iwan. Selanjutnya kita beranjak Pak Odin.
Pak Udin belakang udah nggak ada ya. Pak Udin silakan. Ya. Zaza. Mangga terus. Ya saya Pak Udin. Zizi. Ya terus. Ya. Luar biasa terus. Ya. Boleh yang paling bawah Pak Udin. Iya. 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 Dah eta luar biasa Pak Udin. Tetap semangat terus ya. Ya. Jadi huruf zal dan huruf zai memang ini berkaitan dengan susunan gigi kita. Maka dari itu, ma'fuwun wa ma'dzurun. Kalau misalkan ada orang, mohon maaf, yang sudah tidak ada giginya, ketika baca kurang pasti, disalahkan ya sama Pak. Leres. Tapi lamun panjang pendek, semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk mengatur panjang dan pendeknya huruf. Makanya kalau panjang pendek salah, harus benar-benar dibetulkan. Tapi kalau misalkan makhraj yang salah, kita cek dulu gimana nih, kan kondisinya berbeda-beda kita teh. Nah makanya tidak bisa saklek. Pak Udin kurang pas iya kurang leres, ente tiasa gitu. Ya, ya inti nama niat nama terus kadinya. Ya sudah bagus Pak Udin, sudah bagus sekali. Selanjutnya silakan kita ke belakang dulu ya, ke Pak Asep. Pak Asep, mangga. Yang paling atas? Di absen atuh. Waduh, gini lah. Iya Bang Luhurna, zaza. Iya bawahnya. Zaza. Sepertos nyebatkan Pak Zaki tuh kan? Iya, terus atasnya. Zi. Betul bawahnya. Zizi. Iya, terus atasnya? Ah, terlalu kuat Pak Asep. Ujung lidahnya keluarkan sedikit saja. Zu. Iya, bawahnya? Ya, terus? Kuatkan. Memang Pak Asep mah kuat sih orangnya jadi. Ya, bagus Pak Asep. Ya, bawahnya boleh. Baris selanjutnya Pak Asep satu lagi. Ini yang ini Zaza. Iya. Zizi. Iya, terus. Aduh, Zu Pak Asep. Iya, terus terakhir. Iya, alhamdulillah luar biasa Pak Asep. Wah. Di tebi getos saya komodi lamun nyaketan kapal hideu. Terakhir ya, silakan Pak Utomo dibaca semuanya. Pak Inas udah belum? Oh tadi ke mana? Aduh punten Pak Inas. Nah berarti duaan kan nu ngarekapnya. Ya silakan Pak Utomo. Iya. Iya atasnya. Iya baik. Baik ke atas Pak ya. Ya silakan Pak Utomo. Ujungnya. Iya selanjutnya. Iya terus baris ketiga Pak. Zaza. Iya. Nah itu bagus. Nah ya. Iya. Iya, satu lagi bawahnya. Iya, betul. Iya. Iya, terakhir. Baik, alhamdulillah Pak Inas ya dan Pak Utomo karena nunggu paling lama semuanya bacanya. Silakan Pak Inas. Iya, bawahnya. Saya terus. Terus? Betul. Mohon. Iya. Iya. Baik, baris ketiga. Raza. Iya. Betul. Iya. Terus. Rada pabeli tapi saya deui terus. Nah, eta terakhir. Zaza.
Nah, eta. Betul. Iya. Kita yang greget ya. Gitu. Terus Pak Ines terakhir. Oke, siap, bagus ya. Alhamdulillah. Semuanya sudah bagus. Nanti tinggal kita terapkan dalam pembacaannya. Jangan sampai disamakan semuanya. Jadi Z sadayana ulah, jadi zal sadayana ulah. Kumaha hurufna nya. Dan catatan satu, dalam membaca huruf za itu jangan pakai e dulu. Za, zi, zu, jangan pakai e, langsung za, zi, zu, gitu. Sama zai juga sama, za, zi, zu, jangan za, zi, zu. Ya, awalan e-nya dihilangkan ya. Karena tidak ada vokal e-nya. Itu jadi suara siluman jadinya. Yang harus dihilangkan. Baik, cekap penginten Bapak-bapak semua. Mohon maaf nih agak panjang kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, kekuatan, dan juga kita mampu untuk senantiasa memperbaiki dan terus menyempurnakan bacaan kita, yang nantinya jemaah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW sebutkan bahwasanya tingkatan seorang yang masuk surga itu bisa terangkat karena apa? Karena bacaan Qur'annya ketika di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakan Quran, Iqra'il Quran. Terus baca, terus baca, terus baca. Semakin bacaan panjang, semakin dia hafal banyak hafalan dalam otaknya mengenai Quran, maka akan semakin tinggi derajat surga yang dia dapatkan. Ya, kan orang kan tahap awal baca heula, terus ngapalkeun. Ngapalkeun, Pak. Siap ngapalkeun, Pak? Siap, cuman gampang Anas, ti Anas heula we kaluhur. Di tiirnya lamun Al-Baqarah ngagebeg teh. Di Anas we da sami Al-Baqarah sajuz, juz pertama na juz amma ge sajuz sami 30 juz ya, juz 30. Baik, cekap kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan Bapak semua, informasi terakhir, insyaallah kita dalam waktu dekat ini akan mengadakan iftar jama'i, bukber ya. Kita akan bukber dengan ibu-ibu semuanya, sanak famili, silakan nanti untuk diajak. Dan juga bagi bapak-bapak yang ingin mengambil satu kesempatan untuk fastabiqul khairat ya, nanti menyiapkan segala sesuatunya untuk buka, kita buka donasi. Karena ibu-ibu kemarin sudah mulai buka donasi. Nah, tinggal ada beberapa space yang harus kita isi lah, kita bantu di situ karena untuk kita juga menimbang begitu besarnya kemuliaan bagi orang-orang yang menyiapkan santapan untuk orang yang berpuasa, luar biasa, Pak. Kalau abi ngahuapkeun bolu dia ti Pak Ardi, pahala puasa abdi teh kangge Pak Ardi gitu. Manakna abi ge hoyong masian cau kangge Pak Ardi ambe ya barter. Tapi tanpa mengurangi pahala kita yang berpuasa, Pak. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hanya sekedar air, walaupun hanya sekedar makanan ringan ataupun nu garingna itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Belum bisa dipastikan, yang jelas setelah ibu-ibu menamatkan bacaan Quran, mungkin bisa nuzulul Quran atau setelahnya. Ya, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga besar dari Pak Haji Iwan Nugraha dan juga Bu Sarah mengundang bapak-bapak untuk hadir, untuk sama-sama kita berdoa bersama di rumah beliau itu ba'da Jumat ya. Jumat sekarang, ba'da Jumat jam 1-an kurang lebih kita ke sana. Tapi mau makan-makan ya teman Pak. Lamun bade ngantosan dugi maghrib di situ mangga. Ya, cekap sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawang sulna semua.